Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proposal PKMKC, yaitu dari tugas microcontroller kami dari kelas Teknik Elektrode, di mana kami menggunakan judul dari proposal PKMKC yaitu Secure Pack, Sistem Gerbang Pintar Berbasis IoT dengan autentikasi, biometrik, dan mekanisme anti-force entry, di mana dari kelompok 6 kami, itu ada saya sebagai ketua Muhammad Fakih Akbar dengan NIM 2023-11206, lalu ada Mas Ngabe Ahmad Informatika 2023-11015, dan ada Mufatoni Taufikur Rahim 2023-11035. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ngabe. Baik, untuk tujuan kami terdapat 3 tujuan untuk dari Secure Pack ini. Untuk tujuan yang pertama yaitu menghasilkan prototipe fungsional sistem Secure Pack yang mampu meminimalisir resiko penggunaan kartu akses curian melalui verifikasi biometrik sidik jari. Yang kedua, mewujudkan sistem pertahanan aktif berupa alarm sirine yang otomatis menyala saat sistem mendeteksi adanya upaya perusakan atau pembukaan paksa pada palang parkir. Yang ketiga, menyediakan platform pengawasan digital berbasis WhatsApp yang transparan sehingga setiap aktivitas keluar masuk kendaraan tercatat dan terlaporkan kepada pihak keamanan. Selanjutnya, baik untuk latar belakang permasalahan. Untuk keamanan lingkungan perumahan, terutama pada akses gerbang gerbang utama atau area parkir terpusat, merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan konsep kota cerdas. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem keamanan gerbang yang ada saat ini masih memiliki celah vital. Banyak perumahan masih mengandalkan tenaga sapam sepenuhnya atau menggunakan kunci konvensional yang tidak efisien. Nah, yang pertama, ketergantungan pada manusia. Yang kedua, RFID yang bisa disalahgunakan. Yang ketiga, palang parkir yang tidak bisa mendeteksi pembobolan fisik. Boleh di next. Nah, dari masalah-masalah tersebut, apakah ada solusinya? Next. Nah, solusi dari Secure Park yang kami tawarkan di sini ada 4. Yang pertama adalah autentikasi 2 faktor, yaitu RFID dan sidik jari. Nah, yang kedua, deteksi pembukaan paksa palang. Yang ketiga, alarm otomatis. Nah, alarm otomatis ini sebagai respon cepat terhadap upaya perusakan fisik dari alat tersebut. Yang keempat, adalah notifikasi real time via WhatsApp yang berguna untuk meningkatkan pengawasan dan respon petugas. Next. Baik, untuk dari sistem Secure Pack, kami menawarkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah penerapan autentikasi 2 faktor. Ini mengkombinasikan antara kartu RFID sebagai identifikasi awal dan juga sensor sidik jari sebagai verifikasi identifikasi pengguna. Pendekatan ini memastikan bahwa hak akses tidak hanya melekat pada kartu, tetapi juga pada pemilik yang sah melalui sidik jari. Di poin kedua, yaitu sistem dilengkapi mekanisme deteksi pembukaan paksa pada palang parkir. Sehingga ketika sensor posisi digunakan untuk memantau kondisi palang fisik sehingga dapat membedakan antara pembukaan yang sah dan pembukaan yang ilegal atau secara paksa akibat dorongan yang manual. Jika terdeteksi secara anomali, sistem secara otomatis mengaktifkan alarm sebagai respon keamanan. Nantinya, seluruh aktivitas sistem terhubung dengan layanan notifikasi berbasis IoT melalui WhatsApp Gateway, sehingga setiap kejadian, baik akses berhasil, akses gagal, maupun kondisi darurat, dikirimkan secara real-time kepada petugas keamanan, sehingga pengawas tidak lagi bergantung pada pemantauan manual. Next. Nah, di sini Secure Pack akan menawarkan manfaat. Yang pertama adalah menjadi dasar pengembangan sistem keamanan parkir secara nyata yang dapat diterapkan pada perumahan, kampus, maupun kawasan industri. Secure Park juga mendukung transformasi digital menuju Smart City melalui integrasi sistem keamanan fisik dan digital berbasis IoT.
dan juga dapat membuka peluang pengembangan dan komersialisasi teknologi sebagai produk keamanan lokal yang adaptif dan berkelanjutan. Next. Nah, di sini SecurePack menawarkan keterbaruan dan juga inovasi, di mana SecurePack nantinya terdapat sistem gateway WhatsApp. Nantinya notifikasi real-time via WhatsApp meminimalisir latensi dibandingkan Telegram. Dan juga adanya hybrid security yang menggunakan RFID, near contact, dan juga biometrik sidik jari untuk keamanan absolut. Nantinya kedua sistem ini diutamakan sebagai pertahanan aktif mekanisme deteksi perusakan fisik bukan hanya kunci digital. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat fungsi dan peran yang kita gunakan pada SecurePack yang menggunakan microcontroller ESP32, di mana ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali sistem SecurePack yang mengkoordinasikan seluruh proses keamanan. Microcontroller ini membaca data dari RFID, sensor sidik jari, dan sensor posisi palang. Kemudian memprosesnya menggunakan logika autentikasi dan deteksi ancaman. Berdasarkan hasil pemrosesan tersebut, ESP mengendalikan aktuator berupa motor servo, relay sirine, dan juga buzzer sebagai response system. Selain itu, ESP32 memanfaatkan koneksi Wi-Fi terintegrasi untuk mengirimkan notifikasi aktivitas dan peringatan keamanan secara real-time melalui WhatsApp Gateway. Next. Nah, di sini terdapat wiring diagram yang akan digunakan pada SecurePack. Pertama, yaitu menggunakan ESP32 sebagai otak dari sistem ini, dan juga untuk mengendalikan komponen-komponen lainnya seperti buzzer, RFID, modul, servo, relay, dan juga sirine, serta sensor sidik jari. Next. Baik, selanjutnya dari desain 2D atau 3D dari sistem SecurePack yang kami taruhkan, di mana di sini dengan sebuah palang dan juga beserta terdapat dua autentikasi, yaitu ada RFID dan juga sidik jari. Lalu di sini juga terdapat buzzer, di mana sebagai indikator apakah dia gagal ataupun masuk. Dan di sini terdapat beberapa komponen masukan dari dalam, yaitu dari alat sistem kami, di mana terdapat servo motor dengan MG996R. Lalu di sini terdapat SP32. Lalu di sini terdapat relay modul dan di sini terdapat power supply, di mana dengan 12 volt 5 ampere. Dan juga di sini juga terdapat limit switch, di mana limit switch ini digunakan sebagai pendeteksi jika ada yang masuk sembarangan tanpa adanya autentikasi terlebih dahulu, maka dia akan mengaktifkan sirine dan akan mendeteksi bahwa adanya ancaman. Dan di sini juga terdapat seperti komponen-komponen yang diletakkan di luar, yaitu seperti LED, hijau itu berhasil, merah itu tidak berhasil. Dan di sini terdapat buzzer, lalu ada fingerprint sensor dan juga RFID-nya. Dan mungkin next, di mana pada flowchart, yaitu pada cara kerjanya dengan mulai, lalu sistem aktif, dan palang parkir itu dengan tertutup. Dan setelah kartu RFID ditempelkan, maka dia akan memvalidasi UID kartu RFID yang sudah diprogram. Apakah valid? Dan jika valid, maka verifikasi sidik jari. Dan jika tidak valid, maka akses akan ditolak dan buzzer aktif. Selanjutnya, maka setelah verifikasi sidik jari, maka dia akan melanjutkannya, di mana pada foto servo membuka palang. Setelah itu dia akan mengirimkan log akses berhasil via WhatsApp, dan palang itu akan menutup kembali. Dan jika tidak valid, maka akses akan ditolak dan buzzer akan aktif. Nah, bagaimana jika ada pembukaan paksa? Maka siren alarm itu akan aktif dan akan mengirimkan notifikasi bahaya via WhatsApp. Dan jika tidak, maka palang parkir itu akan tertutup. Dan selanjutnya dari alur kerja sistem dari ringkasan flowchart tersebut, di mana dimulai ketika pengguna menempelkan kartu RFID sebagai identifikasi awal. Setelah kartu terdeteksi, sistem meminta verifikasi lanjutan melalui sensor sidik jari untuk memastikan identitas pengguna yang sah. Apabila kedua proses autentikasi berhasil, microcontroller SP32 akan memberikan perintah kepada aktuator untuk membuka palang parkir. Dan sebaliknya, apabila sistem mendeteksi pembukaan palang tanpa perintah resmi,
kondisi tersebut dianggap sebagai pembukaan paksa, sehingga alarm atau siren alarm keamanan diaktifkan. Dan setiap aktivitas sistem, baik akses berhasil, gagal, maupun kondisi darurat, itu akan dikirimkan secara real-time kepada petugas keamanan, di mana menggunakan notifikasi WhatsApp. Dan di sini dari potensi pengembangan dari sistem yang kami taruhkan yaitu Secure Pack, di mana yang pertama dengan integrasi kamera dan pengenalan wajah. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan kamera dan teknologi face recognition sebagai lapisan autentikasi tambahan, sehingga keamanan tidak hanya bergantung pada kartu dan sidik jari, tetapi juga identitas visual pengguna. Lalu yang kedua dengan dashboard monitoring berbasis web. Pengembangan selanjutnya mungkin dengan pembuatan dashboard web untuk monitoring pusat yang menampilkan log akses, di mana seperti status palang dan riwayat alarm secara real-time, sehingga memudahkan pengelolaan keamanan dalam skala perumahan yang lebih besar. Dan yang ketiga, penerapan energi terbarukan. Sistem Secure Pack dapat dikombinasikan dengan panel surya sebagai sumber daya alternatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mendukung konsep sistem keamanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, mungkin dari proposal PKMKC kami, dari presentasi kami ini, gimana kita berkesimpulan? Yang pertama, sistem Secure Pack dirancang sebagai prototipe fungsional yang mengintegrasikan RFID dan verifikasi sidik jari, sehingga mampu mengurangi risiko penyalahgunaan kartu akses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang kedua, penerapan mekanisme anti-force entry dengan alarm siren otomatis dengan memungkinkan sistem memberikan respon cepat terhadap upaya pembukaan paksa palang parkir. Lalu yang ketiga, integrasi notifikasi real-time melalui WhatsApp dengan meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan keamanan parkir dengan pencatatan aktivitas keluar masuk kendaraan secara digital. Baik, mungkin segitu saja dari kami, dari kelompok 6, kelas teknik elektrode, di mana dari sistem Secure Pack ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tentang adanya sistem ini. Mungkin segitu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.